Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi dan semoga kegiatan aku hari ini bisa menemani kegiatan kalian di rumah ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau masak dulu nih teman-teman. Jadi ini aku mau masak, semur jengki ya, dan ini tuh, aku tuh udah persiapin sih sebenarnya bahan-bahannya tuh ya teman-teman. Kayak, apa ya, kayak semua bahannya tuh udah aku siapin, jadi tinggal, ngulek-ngulekin doang gitu ya. Dan ini aku masaknya itu emang malam ya teman-teman, malam-malam aku masaknya, karena ya emang ini tuh buat keperluan besok gitu ya, dan ya udah ini masaknya tuh cepet-cepet aja dan semuanya serba di blender-blender, dan ini aku ngeblendernya itu pakai minyak ya teman-teman, biar, si bumbu-bumbunya itu nggak bau langu. Untuk bumbunya sih biasa aja ya, seperti yang sering ya aku buat dan juga udah sering banget aku share ya. Oke teman-teman, ini langsung aja aku siapin semua bumbu-bumbunya. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nontonin video aku? Gimana teman-teman puasanya di hari ke-20? Semoga masih lancar dan tetap lancar sampai nanti di hari kemenangan ya, amin. Ada yang udah mudik nggak nih teman-teman? Boleh ya komen. Kemarin juga banyak banget yang komen ya teman-teman, kalau misalnya banyak juga yang lagi pada mudik gitu. Tapi yang pas aku baca komen itu kayak nggak terlalu yang jauh-jauh gitu loh mudiknya. Kalau aku sih menurut aku tuh juga nggak terlalu jauh sih teman-teman ya, tapi ya lumayan dia beda provinsi, Sumatera Barat sama Riau ya teman-teman. Oke deh, ini bumbunya udah aku siapin semuanya teman-teman. Terus ini lanjut aja aku tumis-tumis dulu bawang merah dan juga bawang putih ya teman-teman. Nah, bukan bawang putih, bawang bombay dan ya, bawang merah dan juga bawang bombay. Itu bawang bombaynya juga sisaan dikit banget. Jadi udah deh aku tambahin bawang merah aja. Nah, ini lanjut aku tumis untuk si bumbunya ya teman-teman. Walaupun tadi bumbunya itu juga udah ada bawang merahnya, tapi tetap aja aku tumisin bawang merah ya plus bawang bombay tadi tuh biar lebih sedap aja teman-teman. Nah, ini ditumis-tumisin sampai dia tuh mengeluarkan minyak ya. Kalau misalnya dirasa emang kurang minyaknya boleh ditambahin sampai dia itu ya benar-benar pecah minyak gitu ya teman-teman. Kalian pasti ngerti lah ya. Dan di sini aku juga tambah daun salam dan juga daun daun jeruk. Tadi aku tuh minta temenin gitu loh sama Pak suami teman-teman buat ngambil daun jeruk, karena emang ini udah malam, anak-anak tuh juga udah pada molor ya teman-teman. Jadinya ya udah ini aku langsung aja siapin semuanya. Pokoknya aku tuh nggak mau besok tuh rempong gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, mending aku begadang malam ini, terus juga kalau misalnya sempat makan malam ini udah langsung aja makan gitu. Nah, ini juga jengkolnya udah aku persiapin nih teman-teman, udah aku rebus dan juga udah aku geprekin sekalian ya. Dan ini tuh Masya Allah kelihatan banget ya minyaknya tuh lumayan over ya teman-teman minyaknya tuh ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan ini langsung aja teman-teman diaduk-aduk kayak gini sampai si bumbunya itu tuh semuanya itu merata ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ditambahin penyedap kayak garam, terus juga micin, dan kalau misalnya nggak suka micin bisa ditambahin penyedap ya, pokoknya sesuai dengan selera aja teman-teman. Nah, menurut aku makan jengki ini tuh ya teman-teman di bulan puasa tuh aman-aman aja sih ya, asal kalau habis makan jengki tuh bisa habis makan jengki tuh bisa minum kopi atau ini ya teman-teman, makan permen gitu ya teman-teman. Dan itu menurut aku aman-aman aja ya. Cuman ya balik lagi semuanya itu tergantung diri kita. Kalau buat kalian yang mungkin kerjaannya itu selalu di luar, terus juga bertemu dengan orang-orang ya mungkin pada nggak berani, tapi kalau aku kan emang kebanyakannya di rumah, jadi ya aman-aman aja. Oke teman-teman, ini jangan lupa ditambahin santan juga ya, dan untuk santannya itu disesuaikan aja sama selera. Nggak pakai santan juga nggak apa-apa kok teman-teman, udah enak. Cuman di sini aku tetap aja tambahin santan ya teman-teman, biar kayak lebih berlemak gitu loh. Dan pokoknya ini tuh gini aja sih teman-teman, alhamdulillah udah matang ya. Oke, singkat cerita teman-teman, ini udah agak siang ya, dan ini aku mau masak dulu. Ini pokoknya aku mau masaknya lebih awal aja, karena aku tuh nanti mau leha-leha ya teman-teman. Berhubung aku tuh sering banget lupa sama yang namanya masak. Ya udah deh, di sini aku mau masak dulu aja, biar nanti tuh pas mau berbuka puasa gitu ya udah selesai semuanya gitu. Pokoknya aku tuh orangnya lupaan banget teman-teman.
Oke, di sini seperti yang kemarin aku bilang di videoku yang sebelumnya, aku tuh sekarang tuh masaknya selalu di panci kayak gini. Teman-teman ini ya kalian bisa lihat ya, dan aku tuh sampai beli ini loh periuk jadul gitu buat masak. Karena emang berasnya itu tuh emang kurang apa ya, kurang bagus kalau masak di Magicom gitu loh, teman-teman. Ini adalah beras yang kemarin itu tuh aku unboxing pas aku belanja keperluan Ramadan itu ya, yang SPHP. Itu kan memang murah banget ya berasnya, beras bersubsidi, tapi ya gitu teman-teman, pas aku udah beberapa kali coba di Magicom itu kalau misalnya, kayak apa ya, kayak aku masaknya ini pagi gitu ya misalnya ya, aku masaknya itu pagi, nah entar malam itu nasinya itu kayak udah kurang bagus loh. Bisa dia itu tuh aromanya berubah ataupun dia kayak apa ya, kayak pokoknya kayak kurang enak aja lah gitu teman-teman. Jadinya kalau misalnya udah dimasak di panci dulu atau diperiuk dulu terus dipindahin ke Magicom buat ngangetin doang itu aman-aman aja asalkan nggak terlalu lama banget gitu ya. Jadinya ya aku masaknya tuh sekarang itu seringnya itu ya buat apa ya, buat masaknya tuh nggak banyak-banyak lah gitu ya, palingan kayak buat sekali apa 2 kali makan doang gitu. Oke teman-teman, setelah urusan masak-masakan selesai, di sini aku lanjut ngurusin anak-anak aku dulu ya. Nah ini bocil-bocil aku tuh udah pada mandi dan ini tinggal aku pakein baju dan juga disisirin rambutnya. Pokoknya ini anak-anak tuh kalau misalnya habis mandi, kadang tuh rambutnya tuh langsung diikat, bahkan kadang tuh juga langsung dijalin gitu loh teman-teman, rambutnya dikepang gitu ya teman-teman. Karena ya nanti tuh kalau misalnya udah nunggu kering dulu yang ada mereka tuh udah nggak mau gitu ya diurus rambutnya, jadi ya udahlah kayak gini aja. Cuman ini emang nggak sering sih teman-teman ya, keseringannya itu tuh ya udah dilepas gitu aja, apalagi kan mau tidur gitu ya. Kalian jangan salfok sama kakak ya, itu kakak ya teman-teman yang bawa-bawain selimut sama empeng, dia kalau di rumah gitu teman-teman, tapi kalau keluar alhamdulillah sih dia itu nggak ingat sama empeng ya, kecuali kalau tidur. Nah kalau tidur dia tetap nyariin empeng sama selimutnya teman-teman. Walaupun anak-anak tuh udah 4 tahun tapi ya udahlah ya nggak apa-apa kok ya, asalkan itu tuh nggak terjadi ketergantungan kalau dia keluar-keluar gitu sih teman-teman. Cuman tetap ntar kalau misalnya aku pulang kampung pasti bakalan banyak beban ya, salah satunya itu ya selimut ya teman-teman. Pokoknya itu kayak baju-baju itu tuh aku taruh di koper, dan kalau misalnya kayak selimut itu emang harus ditaruh di tas terpisah ya biar mudah pas di mobil, dan sekalian juga palingan kayak bawa termos gitu loh teman-teman ya buat bikin susu gitu ya. Atau kalau nggak bawa termos mungkin aku beli susu kotak aja, lihat ntar deh sih teman-teman, belum ini ya, belum pasti sih mau gimana nanti tuh sebaiknya. Oke, setelah kakak tadi udah selesai, lanjut di sini adek juga. Adek tuh paling seneng banget teman-teman kalau rambutnya dijalin kayak gini ya teman-teman. Dia tuh seneng banget, katanya tuh namanya tuh rambut cantik. Jadi ya dia tuh kalau misalnya habis mandi tuh kadang suka minta gitu loh, suka request gitu, "Bun, aku mau rambut cantik ya," katanya gitu. Jadi ya udah deh aku bikinin. Tapi anak-anak itu paling nggak betah sama yang namanya itu make ini teman-teman, jepitan rambut atau bandu-banduan gitu. Aku tuh ada teman-teman beliin gitu ya, tapi ya gitu deh teman-teman, mereka tuh nggak terlalu suka pakai bandu-bandu gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini anak-anak udah pada mandi, dan ini aku lanjut mau beres-beres di area kamar karena emang kamar tuh super duper berantakan. Ini kalian bisa lihat sendiri betapa berantakannya kamar ini ya, karena emang ya belum diberesin. Untung aja teman-teman ini tuh tiap sudut dari si spray ini tuh udah dikasih peniti ya, jadi ya nggak terlalu parah-parah banget lah gitu ya. Si spraynya itu gesernya teman-teman tinggal ditarik-tarik dikit terus alhamdulillah udah rapi deh. BTW sedikit cerita tentang spray ini ya teman-teman, ini adalah spray yang pertama kali aku dibeliin sama mama mertua aku pas aku tuh nikah ya teman-teman. Ini tuh udah di 6 tahun yang lewat ya. Pokoknya ini udah lama banget lah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih cakep teman-teman, masih enak banget dipakai tidur, dan alhamdulillah ini tuh masih terawat gitu ya. Oke, ini lanjut aja aku beresin bantal-bantalnya, semuanya aku susun teman-teman. Gak ada estetik-estetiknya sih, malah roboh. Ya Allah, ya udah susah payah itu tuh teman-teman natain malah roboh ya teman-teman. Tapi ya udah itu bisa dibenerin lagi.
Dan ini langsung aja aku susun tuh teman-teman, para boneka-boneka ini ya. Boneka yang gede itu tuh punya aku sih teman-teman ya. Jadi kalau tidur tuh suka aku jadiin bantal gitu ataupun jadi bantal guling gitu ya. Dan itu tuh kalau misalnya Labubu dan Boba-Boba itu punya anak-anak, itu tuh satu orang tuh bawanya dua ya, dan punya kak adek itu tuh yang warna merah, dan kalau kakak itu warna pink. Jadi kayak mereka tuh tidur banyak banget teman-teman, barang-barang bawaannya ya, selimut lah, boneka Labubu, terus juga boneka Boba masing-masing dua gitu ya. Masya Allah, full teman-teman ya area tempat tidurnya mereka. Oke, alhamdulillah ini udah selesai teman-teman, aku beresin kamar, udah lumayan rapi lah ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya voice over aku ada kedengaran orang tadarusan, karena emang ini aku voice overnya itu lumayan malam teman-teman. Dan kalau misalnya mau nungguin orang selesai tadarusan itu bakalan tambah malam lagi. Jadi ya udah deh, di sini aku langsung aja buat voice over aja ya. Semoga sih nggak terlalu ini ya, terlalu besar gitu ya suaranya di handphone. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau beresin cucian pakaian nih teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah selesai dicuci semuanya, tinggal dijemur-jemur aja. Dan ini sebenarnya tuh lagi gerimis gitu loh teman-teman. Ya untung aja lah ini handphone aku tuh nggak terlalu basah ya, karena emang gerimisnya tuh masih gerimis-gerimis halus gitu loh teman-teman. Cuman ya lumayan sih ya, kalau dibiarin lama-lama di luar kayak gini tuh handphonenya bisa basah. Cuman ya karena emang ini tuh nggak terlalu lama aku taruh, ya udah deh ya, nggak apa-apa lah teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana persiapan lebarannya? Kayaknya hampir setiap video itu sekarang aku tanyain ya teman-teman, apakah udah beresan urusin baju lebaran, kue lebaran, atau parcel-parcel gimana? Udah aman? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, cucian pakaian aku tuh selalu banyak ya kalau aku nyuci sekarang tuh, karena gini ya teman-teman, aku nyuci setiap hari itu tetap juga banyak gitu ya, nyuci 2 hari sekali tetap ya kayak imbang-imbang lah gitu ya banyaknya. Makanya aku selalu tuh nyuci itu 2 hari sekali gitu loh teman-teman, jadinya ya udah sekalian aja banyak gitu. Nah ini tuh gerimisnya udah kayak lumayan berhenti gitu loh teman-teman, cuman kayak apa ya, kayak masih ada sih gerimis-gerimis dikit, tapi matahari tuh udah mulai keluar. Nah itu kalian bisa lihat ya, ada yang netes-netes tuh teman-teman, untuk air hujan dari atap gitu ya, karena emang gerimis gitu. Tapi ya tetap aja aku jemurin pakaiannya di sini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya hujannya deras bakalan aku pindahin si hangernya. Tapi kalau misalnya hujannya nggak deras, cuman gerimis-gerimis doang kayak gitu, ya udah aku bakal biarin aja jemuran ini sampai sore ya teman-teman, karena itu nggak bakalan basah. Tapi kalau misalnya hujannya deras, biasanya itu kayak hujan pantai gitu loh teman-teman, jadi kayak lumayan basah gitu di area sini kalau misalnya hujan itu deras, apalagi plus angin gitu. Nah ini aku pindahin untuk hangernya ya teman-teman. Terus ini juga pakaian-pakaiannya, terus spray-spraynya juga semuanya aku pindahin ke sini aja, biar lebih ini ya, lebih dekat ke panas matahari gitu kalau misalnya nanti ada mataharinya. Oke deh teman-teman, di sini aku mau unboxing beberapa paket ya teman-teman. Lumayan banyak loh ini paketnya ya teman-teman. Ini yang pertama aku ada pesan keperluannya anak-anak. Sebenarnya ini tuh video di hari-hari yang berbeda ya, cuman aku gabung-gabungin aja. Jadi biar sekalian gitu ya teman-teman. Ini tuh masih edisi keperluan perlengkapan lebaran gitu. Tapi ini nggak semua buat lebaran sih teman-teman ya. Nah kayak ini ada bando-bando, ini tuh buat anak-anak aku beliin. Aku nggak inget sih harganya ini tuh berapa ya, kayak 10.000 apa berapa, apa 8 ribuan gitu ya, pokoknya segitu. Dan itu tuh barang Pekanbaru teman-teman, jadi barangnya tuh cepet nyampe nya. Terus ini aku juga ada pesenin anak-anak daster ya teman-teman. Nah ini aku pesenin 4, masing-masing anak itu 2, pokoknya satu model itu 2 warna ya. Jadi ini anak-anak tuh dapat 2 baju deh, alhamdulillah ya teman-teman. Ini yang pertama, model yang pertama tuh aku ambil satu yang warna ungu, terus juga yang satunya itu yang warna pink. Ini tuh modelnya sama ya teman-teman, kayak yang pertama tadi, kayak yang warna ungu. Nah ini tuh menurut aku untuk harga yang benar-benar murah, di bawah 20.000 itu murah banget ya. Ini tuh lumayan cakep lah teman-teman ya buat sehari-hari. Jadi ini aku beliin anak-anak deh. Insya Allah deh nanti habis lebaran, kalau misalnya masih ada sisaan uang lebaran, aku mau tambahin lagi anak-anak, beliin baju daster kayak gini.
Dan ini lanjut teman-teman, ini aku juga ada paket. Nah, ini aku beli tas ini buat diri aku sendiri. Ini murah meriah teman-teman, 30.000 tapi lumayan tebel loh teman-teman ini tasnya dan lumayan cakep. Ini tuh cocok lah ya buat kita yang mau pergi simpel-simpel. Karena aku kalau mau pergi-pergi tuh pengennya tuh muatnya tuh cukup buat dompet sama buat handphone aku dua. Udah gitu doang teman-teman ya. Dan ini tuh enak banget ada tali panjangnya juga. Jadi kalau misalnya mau di tali panjang itu juga bisa-bisa aja. Dan next di sini paket yang terakhir di sini adalah perlengkapan lebaran buat aku sama anak-anak. Ini ada sepatu teman-teman, ini buat anak-anak. Ini sepatu apa sendal ya ini mungkin namanya ya. Pokoknya inilah ya, ini buat anak-anak. Duh gemes banget teman-teman, ini tuh lumayan murah sih ya. Kayaknya di 30 ribuan gitu deh ya kalau aku nggak salah inget teman-teman. Nah itu cakep banget, aku beliin anak-anak tuh sama aja warnanya, kembaran aja sekalian gitu ya teman-teman. Apalagi kalau warna hitam itu kan emang udah paling enak lah ya teman-teman, dipadu padankan dengan segala outfit. Dan ini buat aku teman-teman. Nah kalau ini tuh harganya tuh 60.000 apa 80.000 deh, pokoknya sekitar segitulah ya. Dan ini dia paket yang terakhir. Alhamdulillah ya teman-teman, makasih udah ngikutin sampai akhir ya teman-teman. Semoga video aku ini tuh bisa jadi inspirasi, motivasi dan juga penghibur buat kalian semua. Dan semoga kalian selalu suka dengan konten-konten aku ya. Sampai di sini dulu, assalamualaikum, bye.